Selamat pagi, saudara kasih oleh Tuhan. Pembacaan firman Allah pagi ini dari kitab Mazmur pasal 41:13 yang berbunyi, "Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Saudara pemazmur menuliskan ayat ini bukan merupakan satu tulisan belaka, tetapi merupakan satu pengalaman di dalam kehidupannya. Ya, sebagai seorang pemazmur yang hidup dekat dengan Allah, tidak sedikit juga masalah persoalan yang dia hadapi. Tetapi menghadapi setiap kesulitan kesukaran yang dihadapi, dia dikatakan tetap dapat berdiri dengan tegak karena ada Allah yang menopang dia. Nah, kehidupan saudara dan saya yang hidup di hari-hari terakhir ini, kita juga mengalami berbagai kesukaran-kesukaran. Seperti firman Allah katakan bahwa pada hari zaman ada kesukaran yang besar, di mana kita harus hadapi itu semua. Ya, dikatakan dosa yang makin bertambah sehingga kejahatan makin meningkat, ya, sehingga semua alami kesulitan-kesulitan. Baik ya sekarang ini kesulitan di dalam bidang ekonomi, ya, sehingga banyak usaha yang hancur, banyak pekerjaan yang hancur, banyak orang-orang alami juga ya kekurangan dalam hidup mereka. Bahkan juga saudara tidak sedikit juga yang alami kegoncangan iman. Dan pada akhirnya ya mereka alami atau mengambil jalan ya murtad, meninggalkan Tuhan dari dalam kehidupan mereka. Saudara, tetapi saudara, firman Allah pada pagi ini mengingatkan kepada kita yang menjadi pengalaman dari pemazmur. Ya, dia tidak goyah, dia tidak alami kehancuran, tetapi dia tetap dapat berdiri dengan kokoh, ya, dengan teguh. Ya, kenapa? Dikatakan ada Allah yang menopang dia. Artinya di tengah-tengah masa yang sukar ini, jangan kita jauhkan diri kita dengan Tuhan. Dekatkanlah diri kita kepada Dia. Lebih banyak kita berdoa, lebih banyak kita beribadah, lebih banyak kita berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga ya kita bisa tetap berdiri dengan kokoh, dengan teguh, tidak goyah, tidak hancur kehidupan kita. Dikatakan Dia yang menopang kita. Dan saudara, kalau kita baca di dalam ayat ini, ya bagaimana dikatakan pemazmur mendapat topangan Allah. Bagaimana Allah bisa menguatkan dia dan membuat dia berdiri tegak. Kenapa? Karena dikatakan dia hidup di dalam ketulusan. Nah, inilah ya yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang hidup di hari-hari terakhir ini. Sekarang banyak orang yang kelihatannya baik tetapi tidak tulus. Banyak orang yang hatinya culas. Banyak orang yang hidup mementingkan dirinya sendiri. Banyak orang yang saling sikut sana sini, yang mencari keuntungan dalam situasi kondisi yang memang tidak menguntungkan pada hari ini, sehingga ya mereka hidup seolah-olah begitu bebasnya, ya, dan melakukan hal-hal yang tidak pantas sebenarnya. Namun saudara, ya, untuk kita hidup di hari zaman ini, ya, untuk kita tetap kuat dan tidak tercemar dengan dosa akhir zaman, kita perlu hidup dengan tulus. Ya, tulus baik di dalam hati kita, pikiran kita, juga perkataan-perkataan kita. Saudara, tulus juga identik dengan jujur. Ya, di mana kita boleh belajar jujur, berbicara jujur, tidak seenaknya kita bicara, tidak seenaknya kita menghakimi seseorang, tidak seenaknya kita menilai orang lain, tetapi mari kita belajar berkata-kata yang jujur, kata-kata yang benar. Ya, katakan ya, ya, dan tidak, katakan tidak. Sehingga kita juga boleh belajar jujur dalam kita melayani. Kita melayani bukan karena kita mempunyai motivasi yang lain, ya, untuk mencari kepentingan sendiri, untuk mencari nama baik, untuk mencari kekayaan, tapi kita melayani dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Karena memang kita juga mengasihi sesama dan juga kita mengasihi Tuhan. Jujur juga atau tulus dalam hal berkorban. Ya, apa yang kita berikan bukan kita mempunyai motivasi untuk kita dapat balasan yang lebih besar dari Tuhan. Banyak orang berkata kalau kita berkorban Tuhan akan membalas dan berlipat kali ganda. Bukan itu tujuan kita. Biar kita berkorban dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, karena memang kita mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaannya, dan juga kita bisa berkorban kepada sesama karena kita mengasihi mereka.
ya supaya mereka dapat menikmati ya berkat Allah melalui kehidupan kita. Karena memang kita diberkati untuk kita bisa menjadi berkat. Jadi bukan mencari nama supaya disanjung, mencari kedudukan ya supaya dihargai dan sebagainya. Tidak. Tapi ketika kita memberi atau kita ya menolong seseorang, berkorban seseorang, biar kita berkorban dengan tulus. Sebab apa saudara? Korban dalam perjanjian lama dikatakan korban itu dibakar. Dan ketika korban itu dibakar, ya dia sudah tidak berbentuk lagi, habis semua, hangus jadi abu, jadi debu. Demikian juga kalau kita berkorban, hangus saudara. Jangan kita ingat-ingat lagi apa yang kita sudah korbankan atau yang sudah kita berikan kepada sesama kita. Sehingga ya apa yang kita berikan pun yang merupakan sesuatu yang memang tulus, bukan untuk diingat, bukan untuk dihargai, bukan untuk dipuja oleh orang-orang sekitar kita. Lalu juga tulus di dalam hal menolong. Ya, kita perlu juga memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan sampai ya kehidupan kita menolong juga karena ada maunya. Tidak. Ya, tapi kita menolong dengan ketulusan hati kita, bahwa memang kita mau menolong dan mau memberi bantuan ya kepada mereka. Saudara, dengan hal yang demikianlah ya, dengan melakukan hal-hal yang tulus di hadapan Allah, maka Allah akan memperhatikan kehidupan kita, dan jerih lelah kita tidak sia-sia. Allah ingat, Allah memperhatikan, Allah dekat dengan kita, dan Dia selalu membela kehidupan kita, Dia selalu menopang kita. Sehingga walaupun dikatakan orang bisa rebah 1000 sebelah kiri dan 10.000 sebelah kanan, engkau akan tetap berjalan, engkau tetap berdiri dengan teguh, dengan tegak, dengan kokoh. Ya, karena apa? Ya, karena ada Allah yang menopang kehidupan kita. Mari saudara, di hari-hari terakhir ini ya, jalani kehidupan kita dengan dekat kepada Tuhan. Jalan hidup kita dengan ya ketulusan kita, bukan dengan kepura-puraan ya, sehingga lewat kehidupan kita benar-benar ya ada nama Tuhan sendirilah yang dibesarkan dan dipermuliakan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.